Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melakukan pengecekan Honda Jazz. Untuk kalian yang ingin membeli mobil Honda Jazz, bisa lihat tutorial yang saya kasihkan agar tidak terkecoh melihat kondisi mobil yang akan kita beli, agar nanti setelah membeli tidak ada perbaikan yang menghabiskan uang banyak. Jika memang sudah ketemu apa aja yang akan benahi saat membeli, kan enak menjadi bahan pertimbangan saat tawar-menawar dengan penjual. Untuk kalian yang ingin tahu, lihat dan saksikan videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys, Mas channel Farhan Inspeksi. Sekian untuk pembukaannya, langsung cek videonya. Cekidot. Halo teman-teman, kita saat ini akan melakukan tutorial melihat mobil Honda Jazz. Untuk kalian yang ingin membeli ini, saya akan kasih tutorialnya. Di sini kita pertama-tama lihat bodi ya, bagaimana penampakan bodinya. Kita cek cat pada bodinya, apakah ada baret-baret ataupun kusam. Biasanya kalau sudah kusam itu bekas dempulan atau repair. Kita cek apakah di atas ada retak-retak atau dempulan apa gimana. Di belakang apakah ini di samping, lihat jarak antar apa itu di pintu slip itu normal kayak gitu. Kita lihat di belakang apakah ada perbedaan antara jarak di body itu. Sketch-sketchnya itu kalau tidak ada itu aman. Di belakang apakah bekas tabrak atau gimana, lihat atau ada karat atau gimana kayak gitu. Tuh dilihat di belakang, sangat dicermati ya, takut bekas tabrak dari belakang tapi sudah didempul kayak gitu. Harus teliti ya guys. Itu di bagian atas dicek apakah sudah ada yang berbeda atau agak lain. Itu bahaya. Itu jaraknya antar sketch itu masih sama, berarti tidak ada masalah. Kayak gitu. Kita lanjut cek untuk body ini di kaca apakah ada pecah rambut kayak gitu, jaraknya. Nah di bawah ini biasanya gasruk ya guys, jarang kalau Honda Jazz gak gasruk, tapi lihat takut pecah-pecah itu. Kalau terlalu parah jangan juga guys, jadi pertimbangan juga nantinya untuk kita jika sudah parah gasruknya. Lihat bodi sampingnya juga, tulis itu aman masih. Lanjut, tidak ada bekas repairan. Nah, buka bagian interior ya, ini berantakan masih. Lihat tulang-tulang sini harus kusam ya guys, pantas kalau tidak mengkilat itu harus kusam. Biasanya kalau sudah mengkilat itu harus dicurigai. Itu juga. Nah di ini besi ini harus tidak ada bekas cat. Kalau sudah ada bekas cat itu biasanya cat ulang ya gitu. Kita lihat jok-jok apa masih bagus atau tidak. Ini orsinil ya guys, ini kelihatan buluk. Ini orsinilnya tidak diganti sama orangnya. Ini masih bagus, normal ya gitu. Lumayan lah, meskipun ini mobil bekas, untuk interior masih bagus kayak gitu.
Kita lihat setir. Kulit setir itu biasanya sudah, kalau lama pemakaian itu biasanya sudah kelihatan sponnya, itu sudah diganti baru. Lihat apakah normal, apa itu dashboardnya, AC-nya itu apakah normal juga. Itu lampunya mati yang dua, yang ini hidup ya, kelihatan ya guys, itu kelihatan. Kalau saya kelihatan ini tak, nah kayak gitu lampunya hidup, tapi yang dua ini mati. Yang gampang, tapi itu cara membetulkan tinggal buka, itu murah. Itu lampu di transmisi juga mati. Itu AC ini kurang dingin, normal biasanya guys ya. Ini harus dicek betul-betul AC. Kalau bisa minta jangka waktu untuk AC ini, biasanya berapa lama akan menurun kedinginannya. Biasanya lama, mahal kalau membenarkan itu. Kalau yang kena bagian apa gitu, harus benar-benar dilihat untuk bagian interior itu. Ini juga karet-karetnya apakah masih asli atau masih lengkap, tetap di alurnya, soalnya bukan bekas tabrak kayak gitu. Ini untuk jok belakang sama aja, masih mulus, bagus, sabuk-sabuk aman kayak gitu, aman ya guys, kayak gitu. Karet juga aman bagian sini. Kita lihat itu di bagian karetnya, buka, harus dibuka ya guys, takut ada karat yang berlebihan. Ini tutup cupnya bagus, ini lihat juga, takut ada pembetulan atau sudah di repair. Kalau kayak gitu kayaknya masih belum. Ini juga masih bagus, ini aslinya. Kalau sudah repairan sangat kelihatan. Ini bagian atasnya juga bagus. Ini jaraknya masih normal kayak gitu. Sekarang kita lihat bagian sisi kanan ya guys. Ini di belakang kita buka ya. Di bawah itu harus dilihat apakah ada endapan air. Biasanya air masuk guys dari belakang kayak gitu. Kalau ini masih aman, tidak ada endapan air, nggak tahu masuk dari mana. Ini masih dikatakan aman ya. Ya gitu, dilihat ya tulang-tulangnya itu juga bagian itu, takut bekas tabrak belakang ya. Itu aman, masih tuh aman, karet-karetnya juga lengkap kayak gitu. Nah itu di bagian belakang, lihat apakah pecah rambut untuk bagian remnya itu. Sama ini juga buka kaca, apakah masih normal atau tidak. Ini masih normal kayak gitu. Kita cek bagian depan, bagian supir kayak gitu, apakah speaker aman, soundnya kita di setel audio apakah normal atau tidak untuk sound sistemnya. Itu dihidupkan, untuk tombol-tombolnya hidup semua gitu. Saat dihidupkan harus mati semua ya, untuk tombol aki, engine, oli kayak gitu. Nah setelah hidup itu mati semua, tinggal bensin, parkir, pintu buka,
kayak gitu, normal, itu masih dikatakan normal. Untuk suara aman ini ya gitu. Kita lanjut pengecekan setir ya. Ini tidak ada suara, tidak ada jedek ya gitu, normal. Biasanya kalau nggak normal itu bersuara mobilnya. Kalau ini aman, harus diwaspadai untuk setir power steering ya, kayak gitu. Di gas apakah normal suaranya atau ceruput ya. Ini aman, normal, harus waspada ya gitu. Ini coba dihidupkan sambil dibuka kap, kita ngecek mesinnya guys. Ini yang paling penting. Ini karena mobilnya sudah dihidupkan, sebenarnya pengecekan mesin itu sebelum mobil hidup ya guys, kayak gitu. Kita lihat apakah ada rembesan oli atau tidak. Ini masih aman, tidak ada rembesan sama sekali, kayak gitu. Kita matikan dulu. Nah, kita cek olinya. Sebenarnya dibuka ini guys, karena terlanjur dihidupkan jadi seret, karena panas, itu semakin panas itu sulit untuk dibuka kayak gitu. Itu dicek apakah ada kerak atau lumpur kayak gitu. Kalau sudah berkerak berarti itu tidak normal olinya. Itu lihat tusukan olinya, lihat olinya apakah hitam pekat atau tidak. Kalau hitam pekat biasanya orangnya jarang ganti oli. Kalau kental biasanya juga orangnya manipulasi oli agar suara mesin menjadi halus, dikasih oli kardan biasanya guys. Hati-hati, yang normal itu cair. Ini dibuka untuk mengerti filternya. Kalau ngecek lebih detail ya guys ya, ini di sini cuman dilihat dari luar saja, soalnya ini mobilnya lumayan sehat masihan. Kita lihat ada rembesan atau tidak, itu yang harus diperhatikan juga, yaitu ini juga radiator dilihat biasanya ini, tapi ini sudah terlanjur dihidupkan, bahaya, panas. Cek oli matic ya guys. Biasanya orang telat mengganti oli matic, ini juga berbahaya. Lihat apakah warnanya hitam atau coklat, itu sudah tidak sehat. Yang sehat itu masih merah kayak gitu guys ya. Lebih diperhatikan lagi untuk oli matic, karena orang sangat jarang lupa biasanya. Lihat kabel-kabel itu sudah beset bagaimana, mulus. Soalnya kadang sudah turun mesin atau gimana, tulang-tulangnya juga dicek ya guys, takut sudah repairan. Kalau ini masih aman, lengkap. Itu kalep-kalepnya itu tombol di bunderannya masih bunder simetris, jadi ini belum bekas tabrak ya, aman, masih bukan repair. Kalau sudah bunderannya itu tidak bundar guys, biasanya itu ketok ulang sudah. Itu dilihat apakah ada beset atau gimana di selang-selangnya, itu bisa diperhatikan guys ya. Hati-hati dalam pembelian mobil ini kayak gitu. Hati-hati. Ini juga lihat apakah ada rembesan bagaimana, kan kelihatan guys. Ini kalau di kamera itu agak samar ya, kalau langsung itu kelihatan ada rembes atau tidak. Kalau cuma rembes di bagian kelep itu aman. Kalau sudah rembes bagian oli mesin, bahaya, takut terjadi kebocoran ya gitu. Untuk pengecekan mesin harus diperhatikan itu ya guys. Itu tulang-tulangnya yang di kap itu dilihat juga apakah
masih utuh bundaran-bundarannya. Kalau kusam itu bagus ya guys, karena belum di repair. Itu ori guys ya, dari pabriknya ya gitu guys. Ini masih bagus, mesinnya normal kayak gitu. Sekian untuk pengecekan Honda Jazz kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.